Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Wahyu Budiarti dari Prodi Manajemen Universitas Medit Sakti Bekasi dengan NIM 289205001. Di sini saya akan menjelaskan mengenai isi makalah yang sudah saya buat untuk melengkapi tugas UTS saya pada mata kuliah Pengantar Ekonomi Makro dengan dosen pengampu Bapak Joni Tesmanto. Oke, langsung saja. Yang pertama, kita masuk pada bab 1, yaitu latar belakang. Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Dan pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Dan selanjutnya bisa kita baca di sini. Sudah saya tulis. Dan kita masuk pada tujuan penulisan. Tujuan penulisan makalah ini yaitu untuk mengetahui apa itu ilmu ekonomi, untuk mengetahui dan memahami mengenai pendapatan nasional, untuk mengetahui laju pertumbuhan ekonomi, untuk mengetahui determinasi pendapatan nasional, dan untuk mengetahui modal multiplier dua sektor. Selanjutnya kita masuk pada bab 2, yaitu pengertian ilmu ekonomi makro. Ekonomi makro adalah ilmu yang mempelajari kegiatan perekonomian secara agregat atau menyeluruh, dan di dalamnya membahas isu-isu penting dalam ekonomi makro, yaitu pendapatan nasional, tingkat bunga, tingkat pengangguran, inflasi, neraca pembayaran, dan perdagangan internasional. Dalam ekonomi makro juga membahas perekonomian 2 sektor, 3 sektor, dan juga 4 sektor. Dan pada pembahasan kedua yaitu konsep dasar ekonomi makro. Ekonomi makro mencakup berbagai konsep dan variabel, tetapi selalu ada 3 topik utama untuk penelitian ekonomi makro. Teori fenomena makroekonomi biasanya terhubung ke output, pengangguran, dan inflasi. Dan konsep dasar ini yang pertama yaitu pengeluaran dan pendapatan. Yang kedua ada pengangguran, dan yang ketiga inflasi dan deflasi. Selanjutnya ada sejarah lahirnya ekonomi makro. Ilmu ekonomi lahir karena adanya kelangkaan di mana kebutuhan tidak dapat dicukupi oleh sumber daya yang ada. Dan kelompok ekonomi mikro menekankan analisisnya pada perilaku individu, seperti perusahaan, tenaga kerja, konsumen dalam konteks yang lebih terbatas. Sedangkan ekonomi makro sendiri fokusnya adalah bagaimana perilaku para agen ekonomi dalam konteks agregat atau keseluruhan. Dan bisa kita baca sejarahnya lebih lanjut di sini. Teori ekonomi makro sendiri lahir sebagai kritik terhadap teori ekonomi klasik akibat terjadinya Great Depression pada periode 1929 sampai 1933. Selanjutnya ada pokok-pokok masalah ilmu ekonomi. Masalah pokok perekonomian adalah terbatasnya alat pemuas, padahal kebutuhan manusia tidak terbatas, sehingga menyebabkan ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas, dan pada akhirnya menyebabkan masalah kelangkaan atau kekurangan, sehingga dua masalah pokok yang harus dipecahkan, yaitu yang pertama ada kebutuhan manusia, dan yang kedua ada masalah kelangkaan. Dan kelangkaan sumber daya tersebut disebabkan hal-hal sebagai berikut. Ada keterbatasan sumber daya alam, bencana alam, pertumbuhan penduduk, perlambatan penerimaan teknologi, ketidaksabaran manusia, dan terbatasnya kemampuan produsen. Dan selanjutnya ada permasalahan dan tujuan ekonomi makro. Yang pertama, kita akan membahas permasalahan ekonomi makro terlebih dahulu. Yang pertama adalah lambatnya pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, tingginya pengangguran dan kemiskinan. Dan yang ketiga ada inflasi dan defisit APBN. Keempat, tingginya utang luar negeri. Dan tujuan ilmu ekonomi makro ini yaitu untuk mencapai sasaran makro. Sasaran makro sendiri diantara lain menaikkan output total, menjaga stabilitas harga, mencapai full employment, pemerataan distribusi pendapatan, menjaga keseimbangan perdagangan internasional, dan menjaga stabilitas kurs atau nilai tukar. Selanjutnya ada instrumen kebijakan makro. Yang pertama yaitu kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan langkah yang dilakukan pemerintah untuk membuat perubahan dalam pendapatan dan pengeluaran negara yang bertujuan untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Yang kedua ada kebijakan moneter. Kebijakan ini adalah kebijakan pemerintah yang terkait dengan perilaku bank sentral dalam penawaran dan pengaturan uang yang beredar yang bertujuan untuk mempengaruhi agregat.
Yang ketiga ada kebijakan segi penawaran, bertujuan untuk mempertinggi efisiensi kegiatan perusahaan-perusahaan sehingga dapat menawarkan barangnya dengan harga yang lebih murah atau dengan mutu yang lebih baik. Dan selanjutnya ada model ekonomi makro. Di sini ada model agregat demand, supply agregat, atau bisa disebut dengan model ADAS. Telah menjadi panduan standar modal untuk menjelaskan ekonomi makro. Model ini menunjukkan indeks harga dan indeks output aktual pada titik pertemuan dari permintaan agregat dan penawaran agregat. Kurva permintaan agregat miring ke bawah menunjukkan bahwa banyak dari output yang diminta pada tingkat harga yang lebih rendah. Kurva miring ke bawah adalah hasil yang terjadi karena 3 efek, yaitu Pigou efek yang menyatakan bahwa ketika harga asli jatuh, kemakmuran asli naik yang mengakibatkan meningkatnya permintaan barang oleh konsumen. Selanjutnya ada penawaran dan permintaan agregat. Permintaan agregat menunjukkan hubungan antara keseluruhan permintaan terhadap barang-barang dan jasa sesuai dengan tingkat harga. Permintaan agregat adalah suatu daftar dari keseluruhan barang dan jasa yang akan dibeli oleh sektor-sektor ekonomi pada berbagai tingkat harga. Sedangkan penawaran agregat menunjukkan hubungan antara keseluruhan penawaran barang-barang dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan dengan tingkat harga tertentu. Dan selanjutnya ada pada bab 3, yaitu ada pengertian pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga atau RTK di suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam satu periode waktu tertentu, biasanya selama 1 tahun. Dan yang B, perhitungan kegiatan ekonomi dan keuangan masyarakat. Kegiatan ekonomi suatu negara dapat diamati melalui 2 pendekatan, yaitu pendekatan arus produk dan pendekatan arus pendapatan. Dan melalui pendekatan ini akan terlihat arus biaya dalam menghasilkan produk, yakni biaya yang dibayarkan kepada tenaga kerja, uang sewa yang dibayarkan kepada pemilik tanah, bunga yang dibayarkan pada pemilik modal, dan semua biaya merupakan pendapatan masyarakat. Dan yang C ada konsep pendapatan nasional. Yang pertama ada konsep gross domestic product atau produk domestik bruto. Merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara selama setahun, termasuk yang dihasilkan oleh perusahaan asing. Dan rumusnya yaitu GDP sama dengan pendapatan WNI dalam negeri plus pendapatan WNA di dalam negeri. Dan yang B ada gross national product atau produk nasional bruto. Merupakan nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara selama 1 tahun, termasuk yang dihasilkan oleh warga negara tersebut yang dihasilkan di luar negeri. Dan di sini ada 3 rumus. Yang pertama, GNP adalah pendapatan WNI di dalam negeri plus pendapatan WNI di luar negeri. Dan ada rumus kedua dan juga ketiganya. Dan yang ketiga ada net national product atau produk nasional neto. Merupakan hasil dari nilai dari GNP yang telah dikurangi dengan penyusutan modal dalam proses produksi. Dan rumusnya yaitu NNP sama dengan GNP min penyusutan. Dan ada juga net national income atau pendapatan nasional neto. Net national income ini menghitung pendapatan nasional berdasarkan jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Adapun rumusnya yaitu NNI sama dengan NNP min pajak tidak langsung plus subsidi. Yang kelima ada personal income atau pendapatan perseorangan. Ini juga bagian dari pendapatan nasional. Personal income ini menghitung jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang, tetapi harus dikurangi dengan laba yang ditahan, iuran asuransi, iuran jaminan sosial, dan ditambah dengan pembayaran pindahan atau transfer. Dan rumusnya di sini PI sama dengan NNI plus transfer payment min laba ditahan plus iuran jaminan sosial plus pajak perseroan. Dan yang keenam ada disposable income atau pendapatan yang siap dibelanjakan. Merupakan pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan untuk membeli barang dan jasa beserta tabungan yang disalurkan menjadi investasi, tapi harus dikurangi pajak langsung. Dan rumusnya yaitu DI sama dengan PI min pajak langsung. Dan kita masuk ke yang D, ada perhitungan pendapatan nasional.
Yang pertama yaitu pendekatan produksi. Pendekatan ini menekankan pada kegiatan yang menciptakan nilai tambah. Rumusnya di sini sudah ada dan juga keterangannya. Dan yang kedua, pendekatan pendapatan. Pendekatan ini digunakan untuk menghitung pendapatan nasional. Berdasarkan pendekatan pendapatan, pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima masyarakat sebagai balas jasa yang mereka terima dalam proses produksi, yaitu meliputi upah, sewa, bunga, dan juga keuntungan. Dan di sini ada rumusnya dan juga keterangannya. Selanjutnya, pendekatan pengeluaran. Pada pendekatan ini, pendapatan nasional dihitung dengan cara menjumlahkan permintaan akhir dari pelaku ekonomi dalam suatu negara, yaitu meliputi pengeluaran konsumsi rumah tangga, investasi domestik bruto, pengeluaran konsumsi pemerintah, dan ekspor neto atau nilai ekspor. Di sini ada rumusnya, yaitu Y sama dengan C plus G plus I plus X min M. Nah, di sini sudah ada keterangannya. Selanjutnya kita masuk ke manfaat perhitungan dan analisis pendapatan nasional. Manfaat dari perhitungan dan analisis ini yaitu untuk mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara, mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu, mengukur perubahan perekonomian dari waktu ke waktu, membandingkan kinerja ekonomi antar sektor sebagai indikator kualitas hidup suatu negara, sebagai indikator perbandingan kinerja ekonomi antar negara, sebagai indikator perbandingan kualitas standar hidup satu negara dengan negara lain, sebagai ukuran dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu, dan sebagai ukuran dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dan kekayaan antar negara. Dan selanjutnya ada laju pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi adalah ukuran pertumbuhan ekonomi dari satu periode ke periode lain menggunakan persentase. Di sini ada rumusnya, yaitu pertumbuhan ekonomi sama dengan PDB 2 min PDB 1 per PDB 1. PDB yaitu produk domestik bruto. Yang G selanjutnya ada konsumsi, C tabungan atau saving disingkat S, investasi I. Teori ini akan memperlihatkan ketergantungan atau keterkaitan antara pendapatan nasional PN dan komponen-komponen penentunya, yaitu konsumsi, tabungan atau saving, dan investasi. Dan adapun arti dari C, S, dan I bila dikaitkan dengan pendapatan nasional. Yang pertama, konsumsi atau C dapat diartikan sebagai bagian dari PN yang dikeluarkan untuk membeli barang-barang konsumsi. Yang B, saving atau disingkat S, bagian dari pendapatan yang ditunda pengeluarannya atau dapat juga dikatakan konsumsi masa yang akan datang. Dan yang ketiga yaitu investasi atau I dapat diartikan sebagai pengeluaran masyarakat untuk pembelian barang-barang modal. Menurut Keynes, determinasi pendapatan nasional dapat dianalisis melalui dua pendekatan, yaitu income approach dan produk atau expenditure approach. Di sini ada rumusnya juga, dan juga ada keterangannya. Dan selanjutnya yaitu pengaruh investasi terhadap pendapatan nasional. Terdapat keterkaitan yang erat antara hubungan pertumbuhan ekonomi dalam pendapatan nasional dan investasi. Hubungan keduanya menjadi suatu sorotan para ekonom, baik dari kalangan klasik maupun neoklasik. Teori pendapatan nasional menggunakan pendekatan pengeluaran agregatif, di mana besarnya pendapatan nasional suatu negara diukur dari komponen-komponen ekspenditur para pelaku ekonominya lewat anggaran-anggarannya. Dan bisa kita baca di sini. Sekian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.